Sesuai dengan aturan pemerintah DKI Jakarta, pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di sekolah mulai dilaksanakan secara bertahap. Salah satunya di Sekolah Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat yang mulai melakukan PTM terbatas pada Senin 4 Oktober 2021. Proses pembelajaran tatap muka terbatas tentunya dibarengi dengan aturan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Untuk persiapan tatap muka ini, sekolah persiapan yang pertama adalah assessment. Sekolah mengisi assessment dulu sebagai tanda kesiapan sekolah secara administrasi, secara sarana prasarana kita sudah siap. Ini yang diisi berhubungan dengan kedinasan. Kemudian sarana prasarana yang kita lengkapi itu sesuai standarnya prokes. Di kelas ada hand sanitizer, kemudian ada cuci tangan, kemudian anak juga di kelas itu kapasitas 50%. Kemudian yang paling penting adalah kesiapan guru-gurunya ya. Guru-guru juga harus sudah vaksin, 2 kali vaksin. Dan kemudian ini juga yang ikut tatap muka ini adalah anak-anak yang memang sudah diizinkan oleh orang tua untuk ikut mengikuti tatap muka ini. Kemudian sistemnya itu pun yang kita ikuti pemerintah, anak itu hanya memungkinkan PTM itu baru 1 kali dalam seminggu. Jadi dia 1 minggu ini sekali, sisanya itu dia masih mengikuti dari rumah daring. Ada beberapa persyaratan bagi siswa untuk bisa mengikuti PTM terbatas, seperti sudah menerima vaksin COVID-19 untuk siswa usia 12 tahun ke atas, siswa yang masuk sekolah harus berada dalam kondisi sehat, keluarga siswa tidak ada yang sedang terkonfirmasi positif COVID-19, serta orang tua atau anggota keluarga siswa di rumah tidak ada yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Setiap unit SD, SMP, SMA, dan SMK dijadwalkan dengan pembagian hari berbeda untuk melakukan pembelajaran tatap muka, dan pada hari pertama ini dimulai pada tingkat SD dan SMA. Bagi siswa yang masih melakukan pembelajaran dari rumah juga bisa mengikuti pembelajaran di kelas melalui Zoom Meeting. Namun sistem pembelajaran campuran ini menjadi tantangan bagi para guru karena mengajar dengan 2 sistem pembelajaran secara bersamaan. Seperti Eka Andiani yang sudah mengajar selama 9 tahun sebagai guru geografi di Sekolah Cinta Kasih Seci. Setelah hampir 2 tahun mengajar secara daring, Eka harus mempersiapkan materi pembelajaran yang menarik di kelas agar murid bersemangat dalam belajar. Tantangan kita itu sebenarnya yang paling pertama itu membagi fokus kita. Karena kan ketika kita mengajar di kelas, perhatian kita semuanya penuh ke anak-anak yang ada di kelas. Sementara yang di rumah itu juga anak-anak kita yang memang memiliki hak untuk belajar yang sama. Jadi kita harus bagaimana caranya membagi 2 sisi kita, memanggil yang di kelas dan memanggil yang di rumah juga. Itu tantangan yang luar biasa juga sih ya, termasuk untuk anak-anak di rumah apakah benar menyimak kita, karena kan ini lagi-lagi ya keterbatasan dari PTM ini, guru memiliki keterbatasan untuk memperhatikan siswa yang ada di rumah. Eka pun memiliki cara tersendiri agar murid yang belajar di kelas maupun di rumah bisa memperhatikan dan memahami materi pelajaran yang disampaikan. Cara yang saya terapkan untuk di rumah, saya terus mengajak anak-anak yang di rumah untuk berinteraksi. Saya menanyakan kepada mereka bila mana ada materi yang belum dipahami, karena untuk sekolah sangat mudah mereka lakukan. Kemudian untuk yang di rumah, saya juga terus memanggil mereka secara personal, menyebutkan nama. Kemudian ketika mereka merespon saya dengan panggilan balik, maka saya akan bertanya ada materi apa yang belum dipahami. Tidak hanya guru, para murid pun bersemangat dengan dimulainya pembelajaran tatap muka di sekolah. Seperti Divni Christine Cuaca, murid kelas 11 IPA yang merasa semangat karena bisa kembali bersekolah tatap muka. Menurutnya, pelajaran yang diberikan guru akan lebih mudah dipahami dengan sistem tatap muka. Selain itu, orang tua Divina juga mendukung penuh dimulainya pembelajaran tatap muka di sekolah. Jujur saya senang sih kakak ya, dari setelah sekian lamanya 1 tahun lebih itu saya belajarnya di rumah terus ya. Saya sih senang sih, apalagi pembelajarannya itu lebih mudah dipahami pastinya ya kakak. Orang tua saya sangat mengizinkan PTM ya, karena menurut orang tua saya pembelajaran secara PTM itu lebih efisien gitu, karena untuk anak-anaknya pasti juga lebih mengerti gitu kan. Divina juga sangat mengapresiasi para guru yang telah mempersiapkan secara maksimal baik materi pembelajaran maupun kesiapan sekolah dalam hal protokol kesehatan, sehingga PTM terbatas dapat terlaksana di masa normal baru ini. Untuk guru-guru saya acungkan jempol sih, karena mereka kan setiap
setiap detik itu harus selalu berbicara ya. Mereka pakai masker, mereka pakai face shield. Itu menurut saya cukup sesak ya kakak ya, tapi mereka bisa melakukan dengan baik. Jadi saya acungin jempol. Irawati, Gunadi, Da ITV.